hubungan perdagangan ekspor impor luar negeri dengan berbagai negara. Kami sebagai mahasiswa harus bisa melihat ataupun mengetahui tentang apa saja yang bisa kita impor di negara-negara lain. Perkenalkan, nama saya sendiri Nawa dari kelas 3H Universitas Nusantara. Sedangkan saya perkenalkan, nama saya Mahal, NIM 2021 A1 J 029. Perkenalkan, nama saya Fatih Fikri, NIM 2021 A1 J 324. Perkenalkan, nama saya Rizka Fianti dengan NIM 2021 A1 J 226. Dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bunda tentang hubungan perdagangan ekspor impor luar negeri dari berbagai negara. Nah, pertanyaannya itu, faktor apa saja yang menjadi penghambat terjadinya hubungan ekspor impor luar negeri dari berbagai negara? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa kegiatan ekspor impor itu harus kita pisahkan antara dua kegiatan ini, karena ada yang bisa saling berhubungan, ada yang tidak, karena berbeda kebutuhan ya secara ekonomi. Nah, permasalahan yang sering muncul di dalam kegiatan ekspor barang itu pertama adalah kualitas barang. Kemudian barang yang akan kita ekspor ke luar negeri itu selain kualitas juga masalah harga. Kemudian yang ketiga adalah persaingan dengan negara lain yang memiliki produk yang sama. Ini menjadi masalah bagi negara, contohnya negara Indonesia itu misalnya mau mengekspor kain ya. Kain itu dia sekarang sudah punya saingan. Kalau dulu menjadi pengekspor tertinggi ya di wilayah Eropa, Amerika, tapi sekarang saingannya ada Cina dan Vietnam juga kaos. Nah ini yang perlu menjadi perhatian, bagaimana kita akan mengekspor. Ini salah satu contoh. Kemudian permasalahan yang lain dalam ekspor itu adalah bagaimana hubungan diplomasi antar negara. Karena hubungan antar diplomasi negara ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pola hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan. Kemudian yang terkait dengan itu berarti juga terkait dengan impor. Ya, impor barang. Jadi barang yang impor itu karena kita memiliki kebutuhan, contohkan Indonesia. Indonesia memiliki kebutuhan terhadap barang-barang elektronik yang berkualitas tinggi misalnya. Apabila itu belum diproduksi di Indonesia, maka kita harus mengimpor, kan begitu. Nah, kemudian impor ini pun juga dipengaruhi oleh bagaimana pola diplomasi yang ada antar negara. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di dalam kegiatan impor barang ini juga harus ada kesepakatan, ada kesepakatan tradingnya atau menjual jual belinya, begitu harus ada kesepakatan. Meskipun itu terkait dengan bagaimana pola hubungannya, tetapi hubungan itu pasti didasari oleh aturan dan kesepakatan. Ini harus diperhatikan. Nah, kalau kita gabung menjadi ekspor impor, maka permasalahan yang sering muncul yaitu yang pertama, hubungan antar negara satu dengan negara yang lain itu apakah memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian apakah di dalam dasar hukum itu juga memuat tentang bagaimana hubungan ekonomi antar dua negara yang bersangkutan. Kemudian apakah mereka memang saling membutuhkan terkait dengan kegiatan perdagangan ekspor impor tersebut. Nah, ini yang terkait dengan permasalahan itu. Kemudian tentu juga sekali lagi persaingan antar negara untuk mendapatkan tempat, mendapatkan wilayah di dalam memasarkan barang, baik itu ekspor maupun impor. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ya, teman-teman. Apa yang terjadi jika dalam suatu negara impornya lebih besar daripada ekspornya? Ya, tentunya akan terjadi inflasi, ya kan? Karena kita berarti tidak mampu memproduksi barang itu sendiri. Tadi terkait dengan pertanyaan apa yang menjadi jika terjadi importnya lebih banyak daripada ekspornya, pasti satu adalah inflasi. Yang kedua adalah bahwa negara pasti akan mengalami kerugian, ya kan, mengalami kerugian
Karena kenapa tidak bisa membangun sendiri fasilitas ataupun infrastrukturnya untuk kegiatan ini? Saya lanjutkan bahwa kegiatan ekspor impor itu akan memiliki dampak yang luar biasa di dalam hubungan antar negara. Tentunya tidak hanya antar negara, sebenarnya juga para pengusaha yang ada di negara-negara yang bersangkutan. Dan jika kita terlalu banyak mengimpor daripada ekspor, maka jadinya kita akan diperlakukan di dalam satu sistem pola hubungan negara menjadi negara konsumen. Nah, negara konsumen itu kan tidak enak, karena kita pasti barang yang kita beli mahal. Padahal kita mungkin punya bahan. Nah, padahal kita memulai bahan dasar, ya kan? Memiliki bahan dasar kita sebenarnya bisa mengolah sendiri. Disitulah maka diperlukan SDM yang harus luar biasa dari negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia ya, kita bisa tingkatkan SDM yang kuat untuk bagaimana memperkuat sistem ekonomi perdagangan di Indonesia. Apa yang mendasari pemerintah perlu melakukan kegiatan ekspor impor dalam negara itu? Ekspor itu kan negara kita kan ekspor barang ke luar negeri. Kalau impor kita ya mendatangkan barang misalnya dari mana dari China. Jadi karena dalam dunia internasional setiap negara itu tidak bisa memiliki kebutuhan negara sendiri. Tidak bisa dia pasti dia memerlukan hubungan dengan negara lain ya. Termasuk misalnya dengan perdagangan ekspor. Indonesia misalnya punya minyak atau punya tambang, negara lain tidak punya, maka dia ekspor ke negara lain. Terus Indonesia tidak punya barang yang ini, maka dia mengimpor dari, misalnya termasuk beras saja kita dapatkan dari Vietnam, atau kedelai atau apa barang-barang yang tidak dimiliki, atau teknologi ya misalnya, teknologi Jepang misalnya kita mengimpor ya mobil yang mana Honda dan lain sebagainya yang dari Jepang. Kemudian yang kan bahan bakarnya ke Jepang. Makanya dari itu setiap negara tidak bisa memiliki kebutuhannya sendiri. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tergantung dari sumber daya alam negara itu sendiri. Jadi tidak bisa memilih sendiri, tidak bisa walaupun negara kaya kayak sendiri. Jadi tidak bisa memilih sendiri, tidak bisa walaupun negara kaya kayak Amerika, kayak Arab Saudi, negara kaya kayak Qatar. Dia pasti memerlukan negara lain. Itulah dalam pergaulan dunia. Berarti dia itu harus memiliki hubungan dengan negara lain. Iya betul. Harus punya hubungan gitu ya. Nah, bisa saja kalau tidak mesti kalau hubungan dagang tidak mesti harus ada hubungan diplomatik. Beda kalau misalnya politik luar negeri yang dalam kaitannya dengan misalnya hubungan politik harus ada hubungan diplomatik. Kita saja misalnya dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Kadang-kadang perdagangannya ada juga barang-barang Israel masuk ke Indonesia tapi tidak langsung ke Singapura ke Indonesia. Jadi tidak pasti Indonesia tidak ada hubungan dengan Taiwan, hubungan diplomatik ya, tapi dia tetap hubungan dagang yang ada, tidak pasti harus ada diplomatik kecuali kalau kedutaan besar. Kalau di dalam tidak ada hubungan diplomatik biasanya ada di dalam lembaga di bawah kedutaan besar itu. Sebelumnya kami mempersilakan kepada kawan untuk memperkenalkan nama dan jurusannya dan semesternya. Pada kamu silakan. Baik, terima kasih saudara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahyar. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 3. Langsung saja ya Kak. Apa dampak positif dan negatif hubungan ekspor impor luar negeri dan berbagai negeri? Jadi ada yang saya ketahui terkait dengan dampak positif atau negatif terhadap ekspor dan impor. Kita kembali lagi, kita merujuk dulu kepada dampak positif. Adapun dampak positif ketika impor itu akan memperbanyak produk untuk negeri kita.
Terus ada pun dampak negatif itu akan merugikan atau mengurangi produk-produk yang ada di dalam negeri sendiri. Terus ada pun dampak positif terkait dengan ekspor, itu kita bisa mengenalkan contohnya seperti makanan-makanan khas Indonesia. Kita bisa dampak positifnya kita dapat mengenalkan makanan atau kerajinan-kerajinan orang Indonesia. Terus dampak negatifnya itu saya rasa sedikit untuk kalau kita merujuk kepada kita sendiri di negara Indonesia, mungkin kurang dampak negatifnya. Mungkin itu saja yang menurut pandangan saya terkait dengan dampak negatif dan positif untuk ekspor dan impor. Oke, terima kasih kepada saudara yang telah memberikan ataupun untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita bersama tentang beberapa sisi negatif yang positif dengan ekspor dan impor. Kelompok 6 hubungan internasional ingin menanyakan kepada abang tentang satu pertanyaan. Dan sebelum kami menanyakan, mungkin abang harus perkenalkan namanya dan mata kuliahnya ataupun maksudnya jurusannya. Jurusannya. Oke, sore kawan-kawan. Sore. Siang-siang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Jiwan kawan-kawan. Saya di Muhammadiyah juga kuliah di Fakultas Fisipol. Lebih tepatnya jurusan administrasi bisnis. Ini gimana? Apa pertanyaannya itu? Ya, yang menjadi pertanyaan kita bersama ini benda tentang setiap hubungan ekspor dan impor luar negeri dan berbagai negara, apa dampak positif dan dampak negatifnya hubungan ekspor dan impor luar negeri dan berbagai negara. Apa dampak positif dan dampak negatifnya di dalam berhubungan ini, hubungan impor dan ekspor ini. Oke, sedikit saya jawab ya kawan-kawan. Ya. Kalau aku melihat dalam beberapa kondisi hari ini, lebih-lebih negara kita kan hari ini kan dia udah tergabung dalam organisasi nasional, internasional lah di KTT G20 itu sendiri. Untuk kebutuhan untuk membuat ini itu dan lain sebagainya itu kan dia sangat membutuhkan daripada hasil bumi di negara kita. Yang dalam arti untuk biaya ekspornya itu seharusnya kita untung gitu. Seharusnya negara kita itu sebagai salah satu negara atau pasar internasional begitu yang akan diperebut-rebut oleh beberapa negara-negara lain. Tetapi yang mirisnya yang saya lihat sejauh ini daripada ekspor yang dilakukan oleh negara kita terhadap negara-negara lain itu tidak ada satu perubahan, lebih-lebihnya pendapatan yang cukup masif bagi negara kita. Itu terkait dengan ekspornya. Tidak ada satu kemajuan, malah rugi kalau menurut pandangan saya. Sekian dari wawancara kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen ataupun mahasiswa yang kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.